Selamat siang, kabar baik. Eh, Alhamdulillah, puji Tuhan, Kemarin selalu baik. sempat ada opini-opini negatif di masyarakat ya Pak. Kemarin sempat ada statement begitu ya bahwa BNN tidak akan menangkap artis. Ini Ya, menjadi opini liar di masyarakat ya. yang notabene ini kalau di undang-undang kan memang kesalahan begitu dan memang harus diringkus dan menimbulkan perdebatan di masyarakat. Sebenarnya bisa diluruskan Pak. Sebenarnya itu seperti apa? Terima kasih. Jadi saya ingin jelaskan bahwa secara secara undang-undang kita kan mengenal isu narkoba itu ada dua. Satu pengedar, supply, dan satu demand, pengguna. Nah, ketika kita berbicara tentang isu yang lagi hari ini, karena saya diwawancara oleh salah satu podcast ya, dan saya katakan bahwa BNN tidak akan menangkap artis. Betul, itu perintah saya, betul. Tapi bagi artis yang pengguna. Tapi kalau artis yang pengedar, ya udah barang tentu kita tangkap karena itu kejahatan. Jadi harus memahami betul, terutama undang-undang kita ya. Di undang-undang kita itu dijelaskan betul di pasal 54 bahwa pengguna itu harus direhabilitasi. Bahkan di dalam pasal 103 itu mengamanatkan bahwa bagi pengguna hukumannya itu adalah rehabilitasi. Nah, saya memotong lebih karena gini, kita melihat problem-problem pemindanaan hari ini membuat permasalahan yang muncul di lapas. Lapas itu over capacity, lebih dari 100% over capacity. Hari ini itu ada kurang lebih 200.000 lebih yang ditangkap ya, ditahan. 52% itu adalah narkoba. Dan ketika Pak Menteri Imigrasi Impas yang baru, Jenderal Agus mengajak saya ke lapas-lapas, kita melihat bahwa di dalam itu kan banyak pengguna juga yang akhirnya ditahan. Nah, aturan hukum kita bahwa penangkapan pengguna itu ujungnya adalah rehabilitasi. Tapi saya mengharapkan bahwa para pengguna itu tidak perlu ditangkap. Kita harus membangun kesadaran mereka dan mereka lapor kepada petugas. Kalau kita di Indonesia hari ini tuh punya namanya pusat rehab dan ada namanya IPWL, Institusi Penerima Wajib Lapor. Dan rehabilitasi itu ada dua pendekatan voluntary dan pendekatan namanya yang diwajibkan atau compulsory. Jadi compulsory itu karena ditangkap lalu diwajibkan untuk direhabilitasi. Tapi kita ingin mendahului daripada atau melampaui itu, bukan karena ditangkap dulu baru direhabilitasi, tapi kita menumbuhkan kesadaran supaya mereka melapor. Maka terjadilah namanya voluntary, wajib melapor kepada petugas rehabilitasi. Itu lebih manusiawi daripada kita harus tangkap dulu. Konsep besar itulah yang mengakibatkan saya katakan bahwa kalau artis pengguna, ngapain kita tangkap? Kita datangi, kita ajak keluarganya, lalu kita bawa ke rehab. Itu lebih penting daripada menangkap mereka. Yang kedua, menangkap artis yang pengguna, bagi saya itu adalah kampanye gratis narkoba. Karena menurut saya artis itu adalah patron sosial. Maka rujukan berperilaku generasi muda, anak-anak muda itu banyak ke artis. Kita bisa lihat hari ini booming namanya K-pop. Itu rujukan berperilaku anak-anak muda. Artis kita juga sama, pasti punya pengikut atau kalau dalam hubungan patron dan klien namanya klien. Artis itu adalah patronnya, kliennya adalah anak muda. Jadi ketika kita menangkap dan mempublikasikan pengguna narkoba yang pada kalangan artis, itu sama aja kita sedang membelah persepsi anak-anak muda ini, bahwa mereka akan berujuk, oh enak juga ya jadi artis, atau enak juga pakai narkoba bisa jadi artis. Bisa seperti itu. Karena itu ini
fenomena sosial, patron and client itu terbentuk, rujukan berperilaku itu pasti mengikuti patron. Nah itulah makanya saya bilang kita tidak boleh menangkap artis pengguna, tapi kita ajak. Dan bahkan saya sampaikan kepada Kadif Humas saya, tolong sampaikan ke Kadif Humas Polri, kalau menangkap artis jangan dipublikasi, karena itu sama aja kita mengkampanyekan gratis narkoba buat anak-anak muda. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, berarti tujuan Bapak ini untuk tidak specifically ke artis, ini ada tujuan khusus gitu ya, untuk menginfluence masyarakat agar tidak terbawa ke hal-hal yang negatif. Tapi mengapa, ada alasan khusus nggak kenapa memang menuju ke artis? Apa ada hal lainnya seperti icon-icon atau hal yang pengen dituju begitu? Kenapa mengatakan artis yang disampaikan? Kenapa nggak masyarakat lokal atau seperti apa? Bisa disampaikan? Karena artis itu simbol. Manusia itu makhluk simbolis. Dia memaknai perilaku-perilaku yang berhubungan dengan simbol. Artis itu adalah satu simbol yang diakui oleh masyarakat. Maka simbol itu kan dia merepresentasikan orang-orang yang merujuk ke situ. Dan dia terikat secara emosional. Jadi kalau artis itu sudah dipublikasikan terlalu berlebihan karena menggunakan narkoba, ya orang-orang yang mungkin pemahamannya yang sempit, dia akan melihat, wah jadi artis cukup kita pakai narkoba, kita bisa jadi artis, kita bisa jadi seorang yang punya kreativitas, seorang yang percaya diri, lalu tampil di kamera tanpa ada keraguan atau tanpa ada grogi dan lain-lain. Itulah manusia bisa memaknai dalam berbagai hal. Makanya saya terus terang saya mengatakan jangan kita mempublikasi berlebihan kalau ketika artis ditangkap, terutama pengguna narkoba. Dan bukan berarti secara umum artis itu kebal terhadap hukum. Seluruh elemen negara ini harus tunduk di bawah hukum. Itu kira-kira seperti itu. Ini juga harus digarisbawahi ya Pak, karena mungkin ada opini liar yang memang statement Bapak sebutkan kemarin, berarti memang harus di-underline antara pengguna dan pengedar. Jadi masyarakat umum itu harus tahu antara perbedaan di antara kedua hal tersebut ya Pak ya. Jadi kepada jajaran saya pun juga saya sampaikan bahwa kita tidak boleh nangkap pengguna. Itu clear. Kita harus mengajak kesadaran mereka untuk wajib lapor di IPWL kita yang ada kurang lebih 1496 IPWL di seluruh Indonesia. Itu juga yang pada akhirnya kan menyelesaikan problem-problem overcapacity yang ada di lapas-lapas kita. Bayangkan ada 200.000 lebih manusia yang ditangkap, lalu 140.000 lebih orang yang menggunakan yang sebagian besar adalah pengguna narkoba. Kita kasih makan secara gratis di penjara. Problem anggaran yang sia-sia untuk hal yang bagi saya bahkan tidak berguna sama sekali ketika kita berbicara tentang narkoba ini, karena satu, narkoba itu menyerap uang yang sia-sia. Kedua, kita membiayai mereka di penjara yang begitu banyak. Tapi melalui proses rehabilitasi kita mengefisiensikan anggaran negara untuk pencegahan dan kuratif daripada membiayai mereka bertahun-tahun di dalam penjara. Karena pendekatan rehabilitasi itu kan pendekatan kuratif. Sembuh dan tidaknya tergantung ukuran dokter. Dia bisa rawat inap, bisa rawat jalan. Tapi kalau memenjarakan pengguna, bayangkan. Hukuman minimal narkotika itu 4 tahun. Minimal ya? Minimal. Jadi coba bayangkan kalau kita memutus, ya taruhlah 2 tahun, kita membiayai dia makan di dalam seperti apa. Tapi kalau direhabilitasi, paling 2-3 bulan intervensi kuratif, kemudian lalu sisanya itu bisa rawat jalan dan lain-lain. Mungkin kita kesampingkan tadi soal statement soal artis ya Pak. Ini kalau merujuk kepada aparat hukum ataupun hal-hal lainnya yang berada di dalam
pemerintahan begitu ya. Ini kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri ataupun BNN untuk meringkus narkoba. Penjelasan Bapak seperti apa? Bisa diruntutkan lebih detail lagi untuk kepercayaan masyarakat kepada BNN? Ya, saya begini ya, masyarakat, saya tidak menuntut berlebihan dari masyarakat. Percayakanlah bahwa kita menyelesaikan problem narkoba itu problem yang dari hulunya, yaitu supply itu dengan penegakan hukum, demand-nya kita selesaikan lewat pencegahan dan rehabilitasi. Jangan terbalik. Jangan sampai demand-nya itu kita lakukan penegakan hukum yang berlebihan. Demand-nya itu adalah pengguna-pengguna yang menjadi korban, jangan kita korbankan mereka untuk kedua kalinya. Kita harus peduli dengan mereka dan kita rawat mereka lewat pendekatan kuratif, pendekatan sosial. Karena pengguna narkoba itu selain dia sakit, dia juga terjadi namanya disengagement sosial, secara sosial. Terganggunya hubungan-hubungan sosial, maka kita harus pulihkan baik secara kesehatan maupun secara sosial supaya dia kembali menjadi manusia yang punya martabat, tidak distigmakan sebagai penjahat atau mantan pengguna narkoba. Karena memang banyak sekali mayoritas pengguna ini yang keluar masuk penjara dan melakukan lagi karena tidak adanya rehabilitasi yang mumpuni begitu ya Pak ya? Tidak juga. Gini, kita punya sistem rehabilitasi yang sudah ada. Ada 100, saya bilang tadi kan 1496 IPWL, institusi penerima wajib lapor. BNN punya 6 pusat rehabilitasi. Tapi kesadaran melapor itu masih kurang. Karena apa? Karena ada 2 hal. Yang pertama adalah orang takut melapor karena takut diperiksa oleh penegak hukum. Dan kedua, malu melapor karena malu dianggap sebagai anaknya itu atau keluarganya itu sebagai penjahat narkoba. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah pengulangan ketangkap lagi karena menggunakan narkoba lagi, ini juga harus kita melihat dari sisi hukum yang berbeda. Jangan kita samakan pengguna narkoba yang berulang itu dengan residivism. Itu 2 hal yang sangat berbeda. Residivism adalah pengulangan kejahatan. Kalau orang-orang yang menggunakan narkoba itu bukan residivism, itu adalah relapse karena dia ketergantungan. Maka kita tidak bisa melihat dia sebagai penjahat, tapi melihat dia sebagai orang yang sakit yang harus diobati, dipeduluin. Dalam arti korban ya Pak? Dalam arti dia korban. Bayangkan sih seorang yang ketergantungan obat, kita bawa ke penjara, itu tambah sakit dia. Tapi kalau kita bawa ke pusat rehab, kita rehabilitasi, kita intervensi saraf-saraf yang rusak, kita obati, kemudian kita mengurangi ketergantungan perlahan-lahan dengan intervensi neurologis dan lain-lain. Itu dia tidak akan mengulangi lagi. Itu makanya jangan pernah mengatakan bahwa para pengguna atau pecandu yang mengalami ketergantungan narkoba itu residivis. Istilah yang salah itu menurut saya. Undang-undang kita di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, residivism hanya berlaku bagi pengedar. Kalau bagi pengguna itu relapse. Jadi sama juga, kalau ada orang yang relapse, ya bawa ke tempat rehab, bukan ditangkap dan ditahan. Itu kita menyakiti dia. Itu loh, kira-kira seperti itu. Tambahan Bang? Pak, di mana sih batas antara pengguna dan pengedar dalam praktiknya? Bagaimana BNN menentukan posisi seorang dalam kasus narkoba ini? Ya, pengguna dan pengedar itu kita bisa lihat dari sebelum penangkapan ya. Ada 2 pendekatan kita, sebelum penangkapan dan sesudah penangkapan. Sebelum penangkapan itu, kalau kita melakukan suatu pemetaan yang jelas, maka kita sudah bisa sejak awal membedakan mana pengguna dan pengedar. Banyak instrumen
analisis yang kita bisa gunakan untuk memprofiling dia ini pengguna atau pengedar. Jadi kalau sejak awal kalau kita salah memetakan, ya kita bisa tangkap pengedar. Nah itu yang pertama. Yang kedua, setelah penangkapan, kalau kita masih ragu ini pengedar atau pengguna, lalu kita namanya proses TAT, tim asesmen terpadu. Nah tim asesmen terpadu itu dari aspek penegak hukumnya ada, dari psikolog ada, dari kesehatan ada, dari jaksa ada, dan kita di situ kita menganalisis. Maka yang kita butuhkan di situ adalah data intelijen tentang orang ini, apakah dia pengguna atau tidak. Terlihat sekali dengan data-data yang dia miliki, contohnya nomor rekening apa segala macam, komunikasinya dia, kita bisa lihat oh dia ini pengguna atau tidak. Kalau dia betul-betul hanya pengguna pure pengguna, ya kita rehab. Tapi kalau dia pengguna tapi dia juga pengedar, ya berarti dia punya tanggung jawab hukum ada dua. Satu, dia harus dihukum karena dia adalah pelaku kejahatan. Yang kedua, dia harus direhabilitasi karena dia juga menggunakan. Maka dua pendekatan hukum di situ terjadi sekaligus untuk satu objek hukum ini. Itu kira-kira seperti itu. Tadi Bapak juga sempat singgung bahwa artis adalah patron sosial. Seberapa besar sih kekhawatiran BNN terhadap efek domino dari penangkapan artis terhadap persepsi publik terutama remaja dan pengguna narkoba? Kekhawatiran saya itu kan cukup beralasan ya. Karena kita tahu bahwa jangkauan media kita sampai ke wilayah-wilayah ke seluruh Indonesia, dan kita ketahui bahwa artis itu kan mereka betul-betul punya kekuatan emosional mempengaruhi publik lewat film dan lain-lain. Banyak artis yang mempunyai klien atau mereka idola mereka itu kan diidolakan. Jadi kalau mereka masyarakat yang tidak paham betul, kalau mereka lihat ada seorang artis ditangkap menggunakan narkoba, dia punya asumsi akan begini nih, wah jangan-jangan kita menggunakan narkoba ini bisa tampil di media, bisa tampil di depan kamera tanpa grogi, tanpa ada kepercayaan diri. Jangan-jangan seperti itu. Itulah makanya saya tadi bilang dari sejak awal, ketika artis ditangkap ada pembelahan persepsi. Ada orang mungkin yang mengutuk, oh artis ini begini dia, oh pantas dia pengguna. Tapi ada orang juga yang tidak paham, dia akan bilang, boleh juga ya kita makan narkoba, kita bisa lebih pede, lebih kreatif dan lain-lain. Jadi kita tidak bisa menghitung secara kuantitatif apakah itu berpengaruh atau tidak, tapi secara kualitatif saya memikirkan bahwa hal ini merupakan suatu kontraproduktif dari suatu penegakan hukum terhadap narkoba. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail Bapak untuk rehabilitasi tadi seperti apa dan aduan masyarakat ke BNN lebih detailnya bagaimana? Ya jadi khusus untuk pengedar ya pasti kita tangkap. Udah pasti kita akan tangkap. Mau dia artis mau masyarakat biasa kita akan tangkap kalau dia pengedar. Tapi kalau dia pengguna, nah inilah makanya saya bilang tadi ada 6 pusat rehabilitasi yang dimiliki oleh BNN. Satu pusat rehabilitasi balai besar itu ada di Lido. Kemudian ada 3 balai, yaitu di Medan, kemudian Tanah Merah. Ada dua balai ya, di Medan dan di Batam. Lalu kemudian ada Loka itu di Lampung, kemudian di Tanah Merah dan di Badoka di Sulawesi Selatan. Lalu kemudian kita punya 1496 IPWL. IPWL itu
klinik-klinik, rumah sakit dan puskesmas yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai IPWL, Institusi Penerima Wajib Lapor Pengguna Narkoba. Nah, masyarakat kita yang merasa anaknya, keluarga dekatnya, temannya, tetangganya yang menggunakan narkoba, silakan lapor ke IPWL terdekat atau ke pusat-pusat rehab yang dimiliki oleh BNN. Dan ingat, itu tidak ada resiko atau tanggung jawab hukum selain dia direhabilitasi. Dia tidak akan diperiksa seperti diperiksa penjahat seperti polisi dan BNN meringkus penjahat lalu kemudian diinterogasi, tidak. Jadi jangan pernah takut. Yang berikutnya, masyarakat kita harus berpikir dan memahami betul bahwa para pengguna, para pecandu ini justru membutuhkan dukungan komunitas, mulai dari keluarga, lingkungan tempat tinggalnya, supaya dia bisa lebih percaya diri, dia bisa datang ke IPWL tadi atau pusat rehab tadi, melapor, dan dia balik kembali ke masyarakat itu, dia mendapat dukungan oleh komunitasnya. Jangan di stigma sebagai mantan pengguna. Akhirnya apa? Ketika di stigma, itu sama aja kita sedang memarginalkan dia, menggeserkan dia dari pergaulan komunitas itu, dan dia pada akhirnya ketika dia termarginal, dia akan mencari lingkungan yang menerima dia, ya pengguna-pengguna yang dulu mungkin bersama-sama dia. Itulah saya bilang, memahami betul aspek emosi para pengguna ini sehingga jangan dia termarginalkan dan dia semakin terjerumus. Kita mengangkatnya dan memanusiakan dia. Memanusiakan dalam arti nilai-nilai kemanusiaan dan diobati dengan pendekatan-pendekatan kuratif dan pendekatan sosial tadi. Mungkin terakhir Bapak, ini kan tadi soal pengguna ya. Kalau pengedar misalnya ada yang dicurigai di lingkungan masyarakat, itu aduan masyarakat yang harus dituju pertama seperti apa, dan proses untuk langkah pengaduan ke institusi BNN atau ke institusi Polri seperti apa, Pak? Ya, dia datangin aja ke BNN setempat atau Polri setempat, atau bisa juga langsung ke IPWL setempat. Karena kita sudah publish itu, IPWL ada 100.000 lebih, itu kita sudah publish apa IPWL di mana saja di seluruh Indonesia ada. Nanti di situ ada prosedur, kita mulai itu sudah prosedur para medis ya, mapping dulu ketergantungannya seperti apa, dia sudah berapa lama makainya jenis apa, dan tidak perlu ragu atau takut dia akan dipenjara. Tidak, undang-undang kita mengatur itu dan menjamin bahwa dia tidak akan dihukum.